Baik, Oke. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Ilmu Negara dengan judul materi tujuan negara dengan oleh perspektif John Rawls. Di sini kita beranggotakan Di sini kita keberangkatan 5 orang, yaitu ada Anur Azwa, Azmi Fauzia, ada Puspita Sari, Ifki Maulana Manas, dan saya sendiri Raga Bahir Albatani. Lanjut saja kepada materi pertama, yaitu pendahuluan biografi singkat tentang John Rawls. Ia memiliki nama lengkap John Brodel Rawls. Lahir pada tanggal 21 Februari 1921 di Amerika Serikat dan meninggal 24 November 2002 di Amerika Serikat. Pendidikan dan karir John Rawls adalah seorang filsuf Amerika yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang filsafat politik. Ia meraih gelar sarjana dari Princeton University pada tahun 1943 dan kemudian melanjutkan studi pasca sarjana dan mendapatkan gelar PhD pada tahun 1950. Rawls mengajar di berbagai universitas ternama, termasuk Princeton, Cornell University, MIT, dan paling lama di Harvard University, di mana ia menjadi profesor filsafat dari tahun 1962 hingga pensiun pada tahun 1991. Next. Kita lanjut ke karya utama Rawls, yaitu karya utama Rawls ada bukunya yang terbit pada tahun 1971, yaitu Theory of Justice atau teori keadilan. Dalam buku ini, Rawls mengembangkan konsep keadilan sebagai kewajaran, atau bisa disebut juga justice, fairness, yang menjadi salah satu pilar utama dalam teori politik modern. Dia juga menulis buku lain yang signifikan seperti Political Liberalism pada tahun 1993 dan The Law of People pada tahun 1999. Kontribusi utama John Rawls yaitu ada teori keadilan sebagai kewajaran dalam buku A Theory of Justice tahun 1971 yang memperkenalkan konsep bahwa keadilan dapat dicapai melalui posisi asli dan tabir ketidaktahuan. Yang kedua ada dua prinsip keadilan, yaitu ada kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan. Yang ketiga yaitu liberalisme politik, yang Rawls sendiri menyatakan bahwa teori politik harus bisa diterima oleh berbagai pandangan dunia dalam masyarakat yang pluralistik. Dan pengaruh penghargaan John Rawls yaitu salah satunya John Rawls banyak memengaruhi di berbagai bidang termasuk ekonomi, hukum, dan ilmu politik. Rawls menerima banyak penghargaan sepanjang hidupnya termasuk National Humanist Medal pada tahun 1999 yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat untuk menghargai kontribusinya yang luar biasa dalam bidang humaniora. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada teori keadilan sebagai kewajaran, yaitu ada dua prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya, atau Principle of Greatest Equal Liberty. Prinsip ini mencakup yang pertama yaitu ada kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, meliputi hak suara dan hak mencalonkan diri dalam pemilihan. Yang kedua yaitu kebebasan berbicara, termasuk kebebasan pers. Yang ketiga yaitu kebebasan berkeyakinan, yaitu berkeyakinan tentang agama. Yang keempat yaitu kebebasan menjadi diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu hak untuk mempertahankan milik pribadi. Bagi John Rawls, suatu jaminan atas kebebasan yang sama bagi semua pihak justru merupakan jalan, khususnya bagi mereka yang kurang beruntung.
mereka yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup atau yang secara sosial berada pada posisi marginal untuk berjuang meningkatkan hidupnya sebagai manusia. Dengan cara ini, setiap manusia juga akan semakin menghayati dan melihat dirinya sebagai person yang bernilai. Dengan kata lain, keadilan sosial justru akan ditegakkan apabila setiap orang memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai nilai-nilai atau manfaat sosial dasar yang tersedia di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip kedua. Nah, di prinsip kedua ini terdiri dari dua bagian. Bisa di slide. Nah, prinsip yang kedua ini ada dua bagian. Yang pertama, prinsip perbedaan dan kesamaan. Prinsip perbedaan, inti prinsip perbedaan adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung, paling kurang diuntungkan, menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Dengan demikian, prinsip perbedaan menurutnya diatur struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan. Anda Andaikan bahwa penanaman modal atau investasi yang besar dalam bidang industri dibutuhkan untuk menambah lapangan kerja, barang dan jasa. Andaikan bahwa dengan menambah lapangan kerja dan memproduksi barang dan jasa, demikian penanaman modal akan sangat memberikan keuntungan yang besar kepada mereka yang paling kurang diuntungkan. Dengan demikian, penanaman modal itu sangat menaikkan prospek pendapatan mereka melalui kenaikan upah dan lapangan kerja yang baru. Terus kesamaan di sini itu harus dimengerti dalam arti kesejahteraan, kedudukan, dan hak sebagai seseorang, dan bukan dalam arti kesamaan hasil yang bisa diperoleh setiap orang. John Rawls menegaskan melalui prinsip perbedaan dan kesamaan ini, memberi peluang kepada kepemilikan pribadi dan sekaligus menuntut bahwa kepemilikan tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga masih terbuka peluang bagi yang lain, terutama bagi mereka yang kurang beruntung atau yang paling tidak beruntung untuk meningkatkan harapan-harapan hidupnya. Yang untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ifki yang telah menjelaskan teori keadilan sebagai kewajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Asmi Fauzia, waktu dan tempatnya dipersilakan. Selanjutnya yaitu tujuan negara menurut John Rawls. Teori keadilan Rawls dapat digunakan untuk menilai tujuan negara dengan memperhitungkan pengetahuan tentang sejarah, ekonomi, dan masyarakat, sehingga teori ini memberikan landasan yang kokoh untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan. Dalam aplikasinya, prinsip kesetaraan politik mendorong untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam proses politik seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini dapat tercermin dalam perumusan Undang-Undang Pemilu yang menjamin akses yang setara bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Sementara itu, prinsip perbedaan yang adil dapat tercermin dalam pembentukan kebijakan redistribusi, kekayaan dan program-program kesejahteraan yang bertujuan untuk membantu mereka yang berada di bawah garis kemiskinan atau rentan terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, John Rawls juga menyebutkan bahwa terdapat dua tujuan utama dari negara yang dijelaskan dalam karya A Theory of Justice atau teori keadilan. Yang pertama yaitu keadilan sebagai kesetaraan. Tujuan pertama negara adalah untuk menciptakan suatu sistem yang adil bagi seluruh warganya. Menurut Rawls, keadilan sebagai kesetaraan berarti bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Ini mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak untuk memiliki properti, dan akses yang setara dalam peluang sosial dan ekonomi. Yang kedua, perlindungan kedermawanan
Tujuan kedua negara adalah untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang paling rentan di masyarakat. Ini dijelaskan oleh prinsip perbedaan yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika itu memberikan manfaat terbesar bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Asmi Fauzia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dea Puspitasari. Halo Dea. Halo. Apa dia mulai atau Tes. Ada. Baik, langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu original position dan veil of ignorance. Ini jumper. Oh, enggak ada. Oke. Baik, secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan posisi asal atau original position, dan selubung ketidaktahuan atau veil ignorance. Sebagaimana pada umumnya setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai keadilan. Dirinya berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat, serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya, sehingga orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Kemudian, kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai posisi asal atau posisi asli, yang bertumpu pada pengertian equilibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas atau rationality, kebebasan atau freedom, dan persamaan atau equality guna mengatur struktur dasar masyarakat atau basic structure of society. Hipotesa Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai pandangan tidak dari manapun atau the view from nowhere. Hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari the state of nature. Sementara itu, konsep selubung ketidaktahuan diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang itu dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai justice as famous. Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asli masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Yang pertama yaitu setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil. Kemudian materi selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, terima kasih Dea atas presentasinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anura Najwa. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi implementasi dalam kebijakan negara. Yang pertama ada kebijakan redistributif. Kebijakan redistributif adalah kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan dapat meredistribusikan kekayaan, hak kepemilikan, dan nilai-nilai yang lain di antara berbagai kelas sosial masyarakat atau etnisitas di dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada tujuan dari kebijakan redistributif, yaitu untuk mencegah ketimpangan yang makin lebar pada masyarakat, dan asumsi yang dipakai dalam pembuatan kebijakan ini adalah bahwa kompetisi yang terjadi di dalam masyarakat akan menghasilkan pemenang dan pecundang. Lalu selanjutnya ada contoh dari kebijakan redistributif. Yang pertama itu ada pajak progresif, kedua ada mencegah adanya diskriminasi rasial maupun gender, lalu selanjutnya ada program pelatihan kerja untuk orang miskin, dan ada program reformasi agraria. Yang selanjutnya ada keadilan pendidikan. Keadilan pendidikan adalah kondisi yang memberikan setiap siswa akses yang setara untuk kualitas pendidikan yang sama, tanpa membedakan mereka berdasarkan kelas sosial, usia, jenis kelamin, etnis, atau pendapatan orang tua. Upaya yang dapat dilakukan untuk meraih keadilan pendidikan yaitu pertama, ada pelatihan guru, kedua, beasiswa, keempat, bantuan fasilitas, kelima, sekolah sehat, dan yang keenam ada akses terhadap e-book. Lalu selanjutnya perlindungan hak dasar, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lalu selanjutnya ada 10 hak dasar manusia. Pertama ada hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Lalu selanjutnya ada dasar pelindungan hak dasar. Setidaknya terdapat 2 undang-undang yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedua undang-undang tersebut mengatur perlindungan yang sangat luas terkait HAM, bahkan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang HAM. Setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM berhak untuk menuntut secara hukum dan memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Ketentuan ini diberikan kepada setiap orang, artinya kepada siapapun tanpa memedulikan status kewarganegaraannya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, kita setelah sampai kepada bagian kesimpulan, John Rawls memandang tujuan utama negara adalah menciptakan sebuah masyarakat yang adil. Untuk mencapai hal ini, negara harus mempromosikan prinsip-prinsip keadilan sosial, kesetaraan peluang, serta perlindungan terhadap kebebasan dasar individu. Rawls menegaskan pentingnya redistribusi sumber daya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial, serta memastikan bahwa keuntungan dari pembangunan sosial dan ekonomi didistribusikan secara adil di antara semua warga negara. Dengan demikian, tujuan utama negara menurut Rawls bukan hanya menciptakan kemakmuran material, tetapi juga memastikan keadilan dalam segala aspek kehidupan sosial dan politik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.